Wal maqalatul khamisatu wal isyruna, dan maqalah yang ke-25. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, man shalla, man siapa orangnya, shalla yang bersolawat. Jadi shalla itu artinya doa, permohonan rahmat kepada Allah. Salat ini bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, sedangkan sholawat itu bentuk jamaknya. Jadi man shalla, siapa yang sholat ala nabi, tapi bukan berarti sholat yang ada ruku dan sujud seperti sholat kita menghamba kepada Allah, bukan, tapi berdoa. Karena sholat itu sendiri maknanya doa, maknanya doa, permohonan. Siapa yang sholat, yakni bersolawat ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan, satu kali, wahidatan, ya satu kali, sholla maka sholat atau maka bersolawat, maka melimpahkan rahmat siapa Allah Ta'ala alaihi, kepada orang tersebut, asyron, sebanyak 10 kali. Wa man sabbaha, dan siapa orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan, sekali saja mencaci Nabi, sabbahullahu alaihi asyra marratin, maka Allah akan mencacinya 10 kali. Ala tara an tanzuru, ayat tanzuru, ala tara, apakah engkau tidak melihat, tidakkah kau melihat, ayat tanzuru yakni kau pandang, apakah kau tidak memandang, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, lil Walid bin al-Mughirah, kepada Walid bin Mughirah, la'natullahi alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, atau yang telah Allah laknat. Hina sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam marratan, tatkala Walid bin Mughirah mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, pada saat itu sabbahullahu asyra marratin, maka saat itu juga Allah mencaci Walid bin Mughirah sebanyak 10 kali. Faqala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman li nabihi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 15, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Wala tuti', dan janganlah kamu ikuti, kulla halafin, setiap orang yang banyak bersumpah, ay kathiril halfi, yakni orang yang terlalu banyak bersumpah, apa-apa sumpah, oh demi Allah, demi Tuhan selalu ngumbar sumpah, bener sumpah deh gitu, selalu ngumbar sumpah, swear, duer kali, bukan swear, duer, kebanyakan swear, ini mulutnya duer. Jangan kita percaya terhadap orang yang terlalu banyak sumpah. Kullu halafin mahinin, juga orang yang hina, yakni hina dalam berfikir, ya seperti tadi contohnya, hina dalam berfikir itu. Di satu sisi dia menentang kebijakan-kebijakan yang manfaat yang diupayakan oleh pemerintah untuk rakyatnya, tapi di sisi lain ketika kerja di pabrik begitu patuhnya kepada peraturan pabrik. Aneh kan? Contoh seperti itu.
atau hina dalam berpikir, termasuk orang yang selalu pikirannya buruk, suudzon, selalu pikirannya buruk kepada orang lain, kemudian tidak positive thinking, selalu buruk prasangkanya kepada Allah. Ketika Allah mendatangkan wabah, musibah seperti ini, buruk prasangkanya kepada Allah, cara berpikirnya tidak realistis kadang. Ay haqirin fit tadbiri, yakni hina dalam berpikir. Hammazin, jangan pula mengikuti orang-orang yang banyak mencela, selalu mencela orang lain, mencaci maki orang lain, jangan diikuti ya. Walaupun mungkin selalu pakai dalil agama, mengatasnamakan agama, tapi senangnya mencela saja gitu, jangan diikuti, jangan seperti. Hammazin ay kathiril ghibati, yakni banyak menggunjing orang lain, tukang menggunjing, ayo terus menggunjing. Masya'im binamim, yang kian kemari menghambur fitnah. Tuh, memfitnah para ulama yang tidak sejalan politiknya dengan dia, memfitnah pemimpin yang sah yang secara kebijakannya tidak menyalahi aturan, memfitnah orang lain yang beda pilihan politiknya, difitnah terus. Yang kerangka berfikirnya mungkin berbeda, difitnah. Termasuk memfitnah kaum ahlus sunnah wal jamaah, difitnah sebagai ahli zindik, kafir, syirik, ahli bid'ah, difitnah. Para ulama-ulama yang ahli Quran, ahli hadis, ahli fiqih, difitnah oleh orang-orang yang awam, yang baru belajar. Jangan ikuti orang yang mudah sekali mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan, jangan diikuti. Masya'im binamim ay kathiri naqlil kalami min qaumin ila qaumin ala wajhil ifsadi bainahum, yakni banyak mengalihkan ucapan dari suatu kaum kepada kaum yang lain dengan tujuan merusak di antara mereka, memfitnah kesana kemari, mengumbar fitnah. Ketahuilah, ketika Anda mengumbar fitnah, sama saja seperti Anda mencabut bulu-bulu dari kemoceng. Selama Anda melakukan perjalanan, satu persatu bulu kemoceng itu dicabut dan dibuang. Anda melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, kira-kira Anda akan bisa kembali memunguti satu persatu dengan sempurna dan merajut kembali menjadi kemoceng yang baik? Tidak, mustahil. Bulu-bulu itu telah berterbangan kemana-mana. Kendati pun Anda menyesal dan Anda berupaya untuk membuat kemoceng itu lagi, maka sesungguhnya fitnah-fitnah itu telah bertebaran. Walau Anda kembali mencari bulu yang baru, kemudian Anda mengikat kembali menjadi satu kemoceng, ketahuilah fitnah-fitnah itu telah bertebaran, dan itu akan terus menjadi dosa jariah. Dosa jariah selama fitnah itu ada di muka bumi, dosa jariah. Semakin banyak orang yang terus juga menyebarkan fitnah tersebut, melanjutkan fitnah-fitnah itu, semakin banyak dosa yang akan Anda terima. Jangan dianggap sepele, dosa besar itu. Bahkan dosa seperti ini ketika memfitnah orang lain tidak akan terampuni, karena ini merupakan hakul adami, kecuali orang yang difitnah itu telah memaafkannya dan fitnah-fitnah yang bertebaran sudah tidak ada yang
menebarkan lagi, atau tidak ada yang mempercayai, tidak ada yang merespon, tidak ada yang menyebarkan lagi, baru tuh. Tapi kalau masih ada yang menyebarkannya, maka dari situ Anda akan mendapatkan dosa jariyah. Fitnah yang pertama memfitnah seseorangnya, orang itu mengampuni, memaafkan, fitnah yang pertama itu terampuni. Tapi dari fitnah-fitnah yang tetap berlanjut terus menerus, Anda akan tetap dapat dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, wal'iyadzubillah. Allahumma sallimna, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari perilaku keburukan tersebut, karena akan mengakibatkan nanti bangkrut di akhirat, menjadi muflis, mim fa lam sin, muflisun, orang yang bangkrut. Manna'il lil khairi, jangan ikuti orang yang menjadi penghalang untuk kebaikan. Ketika orang ingin berbuat baik, dihalang-halangi, jangan ikuti. Orang ingin membangun kekuatan imun secara kumulatif, ya, nasional, dihalang-halangi. Nah, jangan ikuti yang seperti itu. Kemudian ada orang ingin mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ulama-ulama Nahdliyin, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dari kitabnya langsung, dihalang-halangi. Jangan bermajelis dengan mereka, ahlul bid'ah katanya. Takut terbawa, bukan takut terbawa, takut terbongkar kedustaan Ustadz Wahabi itu. Makanya Ustadz Wahabi berupaya kepada murid-muridnya untuk terus menghalang-halangi mendapatkan kebenaran, karena takut murid-muridnya mengetahui kebohongan-kebohongan mereka. Menghalangi datang ke majelis-majelis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ay katsiril man'i linnasi minad dukhuli fi dinil Islam. Mu'tadin athimin, mu'tadin ay zalumin, jangan ikuti orang yang melampaui batas. Athimin, lagi banyak dosa, menggampangkan terhadap dosa, menebar fitnah gampang, membuat berita hoax digampangkan, sepele dianggapnya, memberontak dianggap sepele, mencaci maki dianggap sepele. Jangan ikuti yang seperti itu. Memprovokasi yang mengakibatkan kehancuran bangsa dan negara, pertikaian di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan sifat-sifat buruk di tengah-tengah masyarakat dengan provokasinya. Nah, yang seperti ini jangan diikuti. Kita lihat akhlak-akhlak seperti itu, jangan diikuti. Ay mubalighin fil itsmi, yakni orang-orang yang berlebihan dalam dosa. Utullin ay mutakabbirin, yang bengis. Ba'da dzalika ay ma'a dzalikal uyuni, yakni setelah itu, setelah menyertai kejelekan-kejelekan itu, zanim, yang diragukan keturunannya, ayat da'i mansubin ila ghairil abi, dan yang mengaku keturunan orang yang bukan bapaknya. Jangan juga seperti ini. Tapi sekarang banyak juga orang yang jelas keturunannya, kemudian ada orang yang tidak kenal, sok-sok tahu, kemudian memfitnah orang lain. Bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, selain kakeknya, jalurnya, nasabnya, maka itu juga tercela. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak tahu menahu tapi membuat fitnah kepada orang lain pada nasab mereka, padahal mereka punya catatan nasabnya dan terjaga, punya nasab yang benar penyandarannya, kemudian disalahkan, ya, dengan sengaja ingin merusak kehormatan orang itu. Maka manusia-manusia seperti ini bukan manusia mungkin, ya, separuh jurik yang seperti itu. Ini orang-orang yang buruk perilakunya, maka dosanya juga besar, dilaknat orang tersebut, membuat fitnah-fitnah, padahal tidak tahu, tidak kenal, tidak mengerti.
Fal walidu da'ahul Mughiratu. Karena apa? Karena Al-Walid idda'ahul Mughiratu, diakui keturunan oleh Al-Mughirah bi annahu waladuhu, dengan mengaku sebagai anaknya. Wal halu annahu waladur ra'i bi tariqiz zina, padahal dirinya Al-Walid ini adalah anak penggembala dengan cara berzina, hasil perzinahan anak penggembala. Kemudian diakui oleh Mughirah. Makanya dilaknat juga perilakunya, akhirnya hasil zina itu anaknya berperilaku buruk. Oleh karenanya hindari perzinahan, ya. Jika sampai terjadi kemudian muncul anak, itu dikhawatirkan akan menjadi anak yang berperilaku buruk, termasuk orang yang membenci Ahlul Bait Rasulullah SAW, diantaranya imma munafiqin, entah itu orang munafik, wa imma lizinyatin, atau anak hasil zina, wa imma li ghairi tuhrin, atau anak hasil hubungan suami istri tapi pada saat istrinya tidak suci, yakni sedang haid. Hati-hati. Angkana dzali wa banin, karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Walaupun dia itu banyak harta dan anak seolah-olah terhormat, tapi sifatnya, sifat-sifat yang tadi diceritakan memiliki sifat-sifat yang buruk, jangan diikuti. Wa hadza muta'alliqun bima dalla alaihi ma ba'dahu, ay anna al-mawsufa bima dzukira kafara bi ayatina wastakbara li ajli kaunihi dza mali wa banin. Wa hadza muta'alliqun, kalimat ini berkaitan dengan apa? Bima dalla alaihi, dengan kalimat yang ditunjukkan oleh kalimat ma ba'dahu, setelahnya. Ay annal mausufa, yakni bahwa orang yang disifati bima dzukira, dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi, itu kafara, telah kufur, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, wastakbaro, dan telah sombong, berlaku sombong, li ajli kaunihi, karena keadaannya tersebut, dza mali wa banin, karena dia mempunyai banyak harta dan anak-anak yang banyak, menjadi sombong. Dia merasa perilaku-perilaku yang tadi, yang buruk-buruk itu dianggap biasa saja. Kadang banyak orang menjadi sombong dan berperilaku buruk karena mereka punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan, atau punya anak-anak yang menjadi sarjana. Akhirnya orang tuanya menjadi sombong. Orang seperti ini menjadi sombong karena popularitas orang seperti ini menjadi sombong. Jangan diikuti. Au muta'alliqun bima qablahu ay la tuti' man dzukira li ajli kaunihi katsiral mali wal auladi, atau berkaitan muta'alliq bima qablahu dengan kalimat sebelumnya, ay la tuti', yakni jangan engkau taati man dzukira, orang yang disebutkan tadi sifat-sifatnya, orang yang punya sifat-sifat seperti tadi, li ajli kaunihi katsiral mali wal auladi, karena hanya mereka itu memiliki banyak harta dan anak. Jangan karena kita itu ingin mendapatkan bantuannya kemudian kita ikut-ikutan kepada keburukannya. Wa kana malul walidi miqdaru 9,000 mithqalin min fiddatin wa banuhu 10. Karena dalam cerita tentang Al-Walid, hartanya Al-Walid itu kira-kira sebanyak 9.000 mithqal, atau kurang lebih 43,2 kilogram perak. 43,2 kilogram perak murni. Fiddah. Wa banu asyaratun, dan anaknya ada 10 orang. Wah, dia merasa menjadi orang yang hebat, orang yang kaya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalina, apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, apabila dibacakan kepadanya, ya, apa ayatuna, ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, qala, maka Al-Walid berkata, asatirul awwalina, ini adalah dongeng-dongengan saja, ini cuma dongeng-dongeng orang terdahulu. Ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, dia menampik, dia malah mengejek dengan berkata, ini cuma dongeng saja, mitos-mitos, ini mitos.
mitos orang tua saja, mitos orang-orang terdahulu ini mitos gitu. Dia bilang seperti itu. Ahia ajibu ahaditsil awwalina, yakni itu adalah cerita-cerita yang menakjubkan orang-orang di masa awal. Itu mau cerita-cerita yang menakjubkan orang-orang dulu itu mah katanya dongeng, cuma dongeng. Contoh kalau kita menceritakan karomah para aulia, itu mah mitos, dongeng doang. Sampai bilang Wali Songo mitos. Aduh, ini orang bodoh seperti itu ya. Bodohnya itu sampai dipublikasi di TV miliknya. Bodoh kok malah bangga mempublikasikan kebodohan dan wadul ya, pembohongan publik, kedustaan. Begitu bangganya berdusta di hadapan publik, disaksikan. Nanti di akhirat akan banyak yang menjadi saksi atas kebohongan orang tersebut. Celaka yang seperti itu, mendustakan kebenaran. Yakni ayaqsudu dzalikal mausuf bima dzukira bihadzal qawli, maksudnya adalah ia bertujuan sifat-sifat yang telah disebutkan dengan ucapan ini adalah al-qawli annahu yukadzibu bil Qur'an, bahwa Al-Walid itu mendustai Al-Qur'an. Wala'alla muradu sayyidina Ibnu Abbasin asyru marratin ma'addi hadzal qawli, dan kemungkinan yang dikehendaki oleh Sayyidina Abbas dalam penafsiran ini yaitu 10 kali. 10 kali itu adalah disertai menghitung ucapan ini. Jadi maksudnya beliau mengatakan asyru marratin, ya, 10 kali itu disertai dengan menghitung ucapan ini, ucapan Al-Walid tersebut yang ia mendustakan Al-Quran. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Al-Walid mencaci Rasulullah, Allah mencacinya dengan 10 kali, Allah mengkerdilkannya 10 kali. Dengan apa? Dengan perilakunya sendiri. Allah buat si Walid tersebut berperilaku yang buruk, sehingga perilaku tersebut sampai dihitung oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Al-Walid melakukan keburukan 10 keburukan. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna wallahu a'lam bissawab. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya rasa cukup dulu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan hikmah kepada kita. Jadi jangan mudah kita ikut-ikutan, asal ikut-ikutan jangan. Terlebih dalam urusan agama, jangan ikut-ikutan asal orang yang berbicara agama tapi ternyata tidak memiliki sanad ilmu sampai Rasulullah. Jangan asal dia sarjana Timur Tengah kemudian kita ikut-ikutan, karena tidak semuanya itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut-ikutan yang Wahabi, yang tawasul syirik, maulid bid'ah syirik, kemudian ziarah kubur bid'ah syirik. Nah yang seperti itu ya, doa kepada mayat, doa untuk mayat, bukan kepada mayat, doa yang manfaatnya kita minta kepada Allah untuk si mayat, seperti memintakan ampunan untuk mereka, memintakan rahmat untuk mereka, ataupun bacaan Al-Quran untuk mereka. Ya, yang mengatakan tidak bermanfaat, jangan, bid'ah dan sebagainya, nah itu Wahabi, itu jangan diikuti ya. Sedekah atas nama orang telah wafat yang manfaatnya kita mintakan, niatkan kepada Allah supaya manfaatnya, pahalanya diberikan, pahala yang serupa kepada mereka yang telah wafat tersebut. Kemudian dibid'ah-bid'ahkan. Nah ya, kelompok yang membid'ahkan ini biasanya itu ciri-ciri Wahabi seperti itu, jangan ikut-ikutan. Yang mengatakan tidak usah bermadhab, bagi orang awam pun tidak usah bermadhab katanya, tapi mereka sendiri bermadhab, akan mengarahkan kepada madhab mereka. Kepada umat melarang bermadhab, tapi mereka akan mengarahkan pada madhab mereka. Jadi tujuannya ingin cari jamaah, tapi dengan cara mengkerdilkan jamaah orang lain.
ya, dengan cara menyalah-nyalahkan para a'immah, para ulama-ulama kita. Imam Syafi'i dikerdilkan oleh mereka, Imam An-Nawawi, Imam Jalil Asyuti, manhajnya ditentang, tapi mereka berupaya juga untuk mengarahkan pada manhaj mereka. Jadi satu sisi mengatakan tidak boleh bermadhab, tapi sisi lain mereka juga mengajarkan madhab mereka, ya. Nah, ini kedustaan-kedustaan yang orang-orang awam banyak tertipu oleh mereka hanya karena gaya bicara mereka, ana, antum, seperti itu, ya. Hanya karena gaya bicara mereka agak di Arab-Arabkan dikit gitu lah. Islam ini tidaklah mengajari kita supaya merubah Anda menjadi antum, saya menjadi ana. Islam itu tidak mengharuskan kita berbahasa seperti itu, tapi Islam itu mengajarkan kita akhlak. Biar kata pakai bahasa Arab, gaya-gaya Arab, akan tapi kalau menipu umat, membodohi, memalsukan riwayat-riwayat, memalsukan keterangan-keterangan, ya, mendustakan kebenaran, ya itu salah, jangan diikuti. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan inayah, bimbingan supaya tetap istiqamah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajin Nahdlatul Ulama. Syafi'iyah kita ini mayoritas Syafi'iyah, ya, khususnya Asia kebanyakan Syafi'iyah. Juga di Mesir banyak Syafi'iyah, di Syam juga banyak yang Syafi'iyah, di Irak juga banyak yang Syafi'iyah, termasuk di Turki juga banyak yang Syafi'iyah, walaupun ada yang Hanafiyah juga, ya, campur gitu, tapi tidak saling menyalahkan karena benar manhajnya, sanadnya ada, saling menghormati. Tidak seperti Wahabi, orang hanya menganggap benar dari kelompoknya saja, yang lain walaupun dari kalangan Wahabi tapi tidak sependapat dengannya itu disalah-salahkan juga. Jadi antara Wahabi juga saling menghujat satu sama lain ternyata. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.